Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 0227241137 dari program studi akuntansi kelas 3C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya mau membawakan topik yang menurut saya menarik banget nih dan juga penting untuk kita bahas bersama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Kenapa penting? Karena keuangan syariah itu bukan cuma soal angka, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, tentang bagaimana kita bisa mengelola uang dengan cara yang halal dan adil dan membawa keberkahan. Mengapa keuangan syariah itu penting? Sekarang coba kita pikir. Hampir semua hal dalam hidup kita berhubungan dengan uang. Dari hal kecil seperti beli makanan, isi pulsa, sampai hal besar seperti aku sekarang, bayar kuliah, cicilan, dan investasi. Tapi pernah gak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apakah uang yang kita gunakan ini halal? Atau apakah sistem keuangan yang kita pakai ini sudah sesuai dengan nilai keadilan? Nah, disinilah muncul peran pentingnya keuangan syariah. Keuangan syariah hadir bukan hanya untuk menghindari riba, tapi juga untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bukan sekedar soal untung dan rugi, tapi tentang bagaimana mencari keuntungan yang halal dan membawa manfaat bagi banyak orang. Dalam Islam, uang itu bukan tujuan utama, tapi alat. Uang gak boleh diperjualbelikan hanya untuk menambah kekayaan semata. Uang harus berputar lewat kegiatan yang produktif seperti perdagangan, investasi, atau membantu usaha orang lain. Kalau dalam sistem konvensional, uang bisa beranak lewat bunga. Maka dalam Islam, uang hanya boleh berkembang lewat kerja keras dan usaha nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jelas banget bahwa Islam mendukung bisnis, perdagangan, dan usaha, tapi dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Riba dilarang karena hanya menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain bisa dirugikan. Keuangan syariah dalam kehidupan kita. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, keuangan syariah itu sebenarnya dekat banget dengan kita. Misalnya, kamu menabung di bank syariah. Uang kamu gak cuma diam di sana, tapi digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang halal seperti petani, pedagang kecil, atau UMKM. Dari keuntungan usaha itu, kamu dan bank sama-sama dapat bagi hasil. Bayangin aja, dari satu tabungan kecil, kamu bisa bantu menggerakkan ekonomi halal dan membantu orang lain berkembang. Itulah yang membedakan sistem keuangan syariah dari konvensional. Di sini ada nilai sosial, ada keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini jadi semangat utama ekonomi Islam. Setiap kegiatan ekonomi gak hanya soal cari untung, gak hanya soal cari untung pribadi, tapi juga manfaat bagi orang lain.
Sejarah singkat keuangan syariah. Kalau ngomongin sejarah, sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau sendiri seorang pedagang sukses yang dikenal jujur, amanah, dan adil. Bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi, julukannya adalah Al-Amin, bukan tanpa alasan. Kerjasama Rasulullah dengan Siti Khadijah juga bisa dibilang sebagai contoh pertama praktik ekonomi syariah karena menggunakan prinsip mudharabah di mana Khadijah sebagai pemilik modal dan Rasulullah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kalau rugi ditanggung bersama. Setelah Rasulullah wafat, sistem ini dilanjutkan oleh para khalifah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, zakat mulai dikelola secara terpusat untuk pemerataan ekonomi. Kemudian di masa Umar bin Khattab, dibentuklah lembaga bernama Baitul Ma'al, semacam lembaga keuangan negara. Baitul Ma'al mengelola dana dari zakat, pajak, dan sumber lain untuk kemaslahatan umat. Dana itu digunakan untuk membantu fakir miskin, membangun infrastruktur, dan menggaji pegawai negara. Menariknya, walaupun belum ada teknologi canggih seperti sekarang, sistem administrasinya sudah tertib dan transparan banget. Dari disinilah kita bisa lihat bahwa sistem ekonomi Islam sejak dulu sudah menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Perkembangan hingga zaman modern. Seiring berjalannya waktu, ketika peradaban Islam melemah dan kolonialisme Barat masuk, sistem ekonomi Islam mulai tergeser oleh sistem konvensional yang berbasis bunga dan kapitalisme. Tapi semangat untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam gak pernah padam. Pada tahun 1960-an, para cendekiawan muslim mulai mencari cara agar umat Islam bisa bertransaksi tanpa melanggar syariat. Lalu tahun 1975 berdirilah Islamic Development Bank atau IDB di Arab Saudi, bank Islam pertama berskala internasional. Setelah itu muncul berbagai bank syariah lain seperti Dubai Islamic Bank, dan Bank Islam Malaysia. Di Indonesia sendiri, tonggak sejarahnya adalah berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991. Bank ini menjadi pelopor dan sekarang kita punya Bank Syariah Indonesia atau BSI, hasil penggabungan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Sekarang Indonesia bahkan jadi salah satu pusat keuangan syariah dunia dengan dukungan dari pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan pengawasan Dewan Syariah Nasional MUI. Prinsip dasar keuangan syariah. Nah, setelah tahu sejarahnya, sekarang kita bahas prinsip-prinsip dasar yang jadi pondasi sistem ini. Karena tanpa memahami prinsipnya, kita nggak akan benar-benar tahu apa bedanya sistem syariah dengan sistem konvensional. Prinsip pertama adalah larangan riba. Riba itu tambahan bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Islam melarang riba karena menimbulkan ketidakadilan. Yang miskin makin terjepit dan yang kaya makin kaya tanpa bekerja. Dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari usaha nyata, bukan dari bunga.
Misalnya seorang pedagang mau buka toko roti tapi butuh modal. Kalau dia ke bank konvensional pinjam 10 juta, nanti harus bayar 12 juta. Tapi di bank syariah kerjasamanya lewat mudharabah, kalau untung bagi hasil, kalau rugi ditanggung bersama. Adil kan? Prinsip kedua adalah larangan gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya beli ikan yang masih di laut atau rumah yang belum jelas alamatnya, itu termasuk gharar. Dalam sistem syariah semua harus jelas, harga, waktu, objek, dan akadnya. Prinsip ketiga, larangan maisir atau perjudian. Islam melarang segala bentuk spekulasi dan untung-untungan, termasuk praktik judi online dan investasi bodong yang menjanjikan untung besar tanpa risiko. Selanjutnya, ada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Setiap transaksi dalam sistem syariah harus bermanfaat untuk semua, bukan hanya untuk satu pihak. Bank syariah hanya menyalurkan dana ke sektor halal dan produktif seperti pertanian, pendidikan, dan UMKM. Dan yang terakhir, amanah serta kejujuran. Tanpa amanah, ruh ekonomi syariah akan hilang. Makanya setiap lembaga keuangan syariah memiliki dewan pengawas syariah yang memastikan semua aktivitas sesuai syariat Islam. Setelah kita memahami prinsip-prinsip dasar tadi seperti larangan riba, gharar, maisir, keadilan, dan amanah, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang jantung dari keuangan dan perbankan syariah, yaitu akad. Akad dalam sistem keuangan syariah. Akad dalam keuangan syariah. Teman-teman, dalam Islam, setiap transaksi selalu diawali dengan akad. Akad bukan sekedar tanda tangan di kertas, tapi janji yang punya nilai moral dan spiritual. Ketika dua orang berakad, artinya mereka sedang membuat perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Artinya jelas banget, kalau kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Dalam sistem keuangan syariah, akad menentukan apakah transaksi itu halal atau tidak. Kalau akadnya jelas, niatnya baik, dan prosesnya sesuai syariat, maka transaksinya halal dan berkah. Tapi kalau akadnya mengandung riba, gharar, atau penipuan, maka otomatis jadi haram meski kelihatannya menguntungkan. Jenis-jenis akad dalam keuangan syariah. Secara umum, akad dalam keuangan syariah dibagi dua: akad komersial atau bisnis, dan akad sosial atau non-profit. Yuk kita bahas satu persatu dengan cara yang santai aja biar gampang dipahami. Yang pertama, akad komersial. Akad komersial ini digunakan dalam kegiatan bisnis atau pembiayaan, misalnya di bank, koperasi, atau lembaga keuangan syariah. Yaitu ada akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau sahibul ma'al dan pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal memberikan dana dan pengelola menjalankan usaha.
Kalau untung dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi karena usaha pemilik modal yang menanggungnya. Contohnya, kamu menabung di bank syariah, bank pakai uang kamu untuk usaha halal, dan nanti keuntungan dibagi, jadi kamu gak cuma nabung, tapi ikut membantu ekonomi bergerak. Terus ada akad musyarakah, mirip seperti patungan usaha. Kedua pihak sama-sama memberikan modal lalu berbagi untung dan rugi. Contohnya, kamu punya 60 juta, bank kasih 40 juta, terus buka usaha bareng. Kalau usaha untung 50 juta dibagi sesuai modal, kalau rugi juga ditanggung bareng. Selanjutnya ada akad murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Misalnya, kamu mau beli motor harga 25 juta, tapi belum punya uang tunai. Bank syariah beli motor itu dulu, lalu menjualnya ke kamu dengan harga 28 juta dicicil selama 3 tahun. Margin 3 juta itu halal karena berasal dari jual beli nyata, bukan bunga. Selanjutnya akad ijarah sewa menyewa. Misalnya perusahaan butuh mobil operasional, bank beli mobilnya lalu menyewakannya. Kalau di akhir sewa mobilnya mau dimiliki, akadnya ya jadi ijarah muntahiyah bitamil atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Terus ada juga akad istisna, pemesanan barang atau proyek. Contohnya, kamu mau bangun rumah tapi bayar bertahap. Bank syariah biaya dulu pembangunan rumah itu dan kamu bayar sesuai progres akad ini, sering dipakai di proyek konstruksi dan properti. Ada juga akad wadiyah, titipan, biasanya untuk tabungan dan giro syariah. Kamu nitip uang ke bank, bank jaga uangmu dan boleh menggunakannya untuk hal yang halal, tapi harus bisa dikembalikan kapanpun kamu mau. Kalau bank kasih bonus, itu hadiah sukarela, bukan bunga. Ada juga akad salam, pembayaran di muka untuk barang yang dikirim nanti. Misalnya, petani butuh modal tanam, bank beli hasil panennya di muka, jadi petani punya dana lebih awal dan bank dapat hasil sesuai kesepakatan nanti. Akad sosial. Selain akad bisnis, Islam juga punya akad sosial yang tujuannya bukan mencari untung, tapi membantu sesama. Ada kardul hasan, pinjaman kebajikan tanpa bunga. Misalnya pedagang kecil butuh modal darurat, lembaga syariah bantu 5 juta tanpa bunga. Dia cukup kembalikan sesuai kemampuan tanpa tambahan. Ada juga wakaf produktif, wakaf yang dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Misalnya tanah wakaf dijadikan kebun atau kos dan hasilnya dipakai buat pendidikan, beasiswa, atau kegiatan sosial. Jadi bisa kita lihat bahwa semua akad dalam keuangan syariah, baik bisnis maupun sosial, punya satu tujuan yang sama, menciptakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi banyak orang. Peran bank syariah dalam kehidupan nyata. Kalau kita pikir-pikir, bank syariah itu ibarat jantung dari semua sistem ekonomi Islam modern. Fungsinya bukan cuma tempat menyimpan uang, tapi juga alat untuk menggerakkan ekonomi halal. Bank syariah mempertemukan orang yang punya uang lebih dan orang yang butuh modal. Misalnya,
Seorang petani butuh modal untuk beli pupuk. Bank bisa bantu lewat akad musyarakah atau mudharabah. Kalau panen berhasil, untung dibagi. Kalau gagal karena cuaca, bank ikut menanggung. Enggak cuma itu, bank syariah juga punya tanggung jawab sosial. Ada lembaga seperti Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT yang membantu masyarakat kecil seperti pedagang dan ibu rumah tangga lewat pembiayaan tanpa bunga. Bayangin aja, dari satu sistem yang berlandaskan nilai tolong-menolong, begitu banyak orang bisa terbantu. Dari situ kita belajar bahwa ekonomi Islam itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal kemanusiaan. Keuangan syariah di era digital. Nah, di zaman sekarang keuangan syariah juga nggak mau ketinggalan ekonomi, nggak mau ketinggalan teknologi. Sekarang udah banyak banget aplikasi vintage syariah seperti Alami, Amanah, dan Etis. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa investasi secara halal tanpa ribet. Misalnya, kamu punya dana 500.000, lalu bantu biayai proyek UMKM halal. Nanti kalau usaha itu untung, kamu juga dapat bagi hasilnya. Selain itu, bank syariah juga mulai mengembangkan fitur-fitur digital seperti mobile banking syariah, kris syariah, hingga layanan zakat dan wakaf online. Jadi makin mudah untuk kita bertransaksi halal dari manapun. Bayangin, nanti ke depan ada sistem smart banking syariah yang bisa otomatis mendeteksi transaksi halal haram atau mengingatkan kita untuk bayar zakat. Keren banget kan? Itu bukti kalau teknologi bisa bersinergi dengan nilai-nilai Islam. Tantangan dan peluang. Tapi tentu aja setiap hal besar pasti ada tantangannya. Salah satu tantangan terbesar keuangan syariah sekarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak yang belum tahu apa bedanya bank syariah dan konvensional. Bahkan kadang ada yang bilang, sama aja, cuma ganti nama. Padahal kalau dipahami dari prinsip dan angkanya jelas banget bedanya. Makanya edukasi dan sosialisasi itu penting banget, terutama buat generasi muda. Kita yang harus jadi pelopor, bukan cuma penonton. Selain itu, tantangan lainnya adalah soal pelayanan dan inovasi. Bank syariah harus terus bersaing secara profesional, cepat, efisien, tapi tetap berpegang pada prinsip halal dan etika. Dan tentu saja tantangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau menjalankan sistem ini dengan niat yang tulus dan jujur? Karena sehebat apapun sistemnya, kalau pelakunya nggak amanah, hasilnya tetap nggak berkah. Teman-teman, di balik semua teori dan angka-angka tadi, ada nilai spiritual yang luar biasa dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi bisa jadi ibadah asalkan niatnya benar dan caranya halal. Ketika kita menabung di bank syariah, itu bukan cuma menyimpan uang, tapi juga membantu menggerakkan roda ekonomi halal. Ketika kita bayar zakat, sedekah, atau berinvestasi secara syariah, itu bukan cuma mencari untung, tapi juga berbagi keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Artinya, keberkahan datang bukan dari banyaknya uang, tapi dari kehalalan dan ketulusan niat kita. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang panjang ini, mulai dari sejarah, prinsip, akad, hingga penerapan modern, kita bisa lihat bahwa keuangan
Dan perbankan syariah bukan cuma sistem ekonomi biasa. Ia adalah sistem yang menata hubungan manusia dengan uang, tapi juga hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Dengan menjalankan ekonomi syariah, kita belajar tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kita bukan hanya mencari keuntungan di dunia, tapi juga keberkahan akhirat. Saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 022724111137 dari program studi akuntansi kelas 3C mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan penjelasan panjang ini. Semoga ilmu ini bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi amal baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.